jam piro iki, Mbak? Kok acaranya jam piro? Katanya jam 8 atau jam 9. Acaranya di kampus? Di kampus sendiri. Kalau enggak jam 7:30, jam 8:30. 8 loh, Mbak. Isuk, Mbak. Kok di sini kelihatannya gini? Kayak kebalik gitu, tulisan selamat tadi. Nggih kan niku apa ke lantai depan. Mirror. Mirrornya nggak bisa di off. Ya coba. Mirror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روحهم وإن على مخطوبته وإن إلى روحهم بتسبيح وأشهدها وإلى جميع المعلمين خصوصا إلى وإلى جميع مؤسسي هذه القرية خصوصا إلى هاجر أخ وإلى فأنا وإلى بأسجري وإلى بحبنا وإلى بحمن وإلى بأكبر وإلى فاطمة الأولياء ورسولهم وارضوا عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولنا في علومنا ولنجاح حياتنا في الدنيا والآخرة ولرضا الله وشفاعة رسول الله خصوصا في هذا الكتاب من أدرس الكريم وأصوله وفروعه آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. 3, 4 mau dibaca semuanya. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arrafna bi kulli syai'in kama jahilaka syai'un wa anta alladhi ta'arrafta ilayya fi kulli syai'in wa ra'aytuka zahiran fi kulli syai'in فأنت الظاهر بكل شيء. Anta wahai Allah, engkaulah alladzi yang la ilaha, tidak ada Tuhan ghairuka selainmu. Ta'arrafta, engkau mengenalkan, ya, ta'arrafta, engkau mengenalkan likulli syai'in, kepada segala sesuatu. Fama jahilaka syai'un, fama maka tidak ada jahilaka yang tidak mengenalmu, yang bodoh atasmu, gitu. Syai'un sesuatu, karena engkaulah yang mengenalkan, ya, kepada segala sesuatu tentangmu, maka tidak ada segala sesuatu pun yang tidak mengenalmu, gitu. Ya? Allah itu maha bisa mengenalkan dirinya kepada segala sesuatu. Jadi sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak mengenal Allah, yang jahil atas Allah, tidak ada, karena Allah sudah mengenalkan dirinya kepadanya. Likulli syai', artinya apa? Ya wis kepada, jangankan kepada manusia, ya likulli syai' berarti kepada daun-daunan, kepada burung, kepada ayam, semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya tunduk kepada perintah Gusti Allah. Angin kabeh semuanya itu tidak ada yang nggak kenal Gusti Allah.
Karena Allah mengenalkan dirinya likulli syai'in, kepada segala sesuatu. Mana ya? Ya. Wa anta, dan engkaulah alladzi yang ta'arrafta, engkau perkenalkan juga ilayya, kepadaku gitu. Kalau ayam, burung, daunan, air, udara, semuanya kenal Allah. Ya, semuanya bertasbih kepadanya. Gimana? Aku di sini. Nah, setelah itu kemudian membahas tentang diri sendiri. Saya pun juga begitu. Sebenarnya engkau juga sudah mengenalkan dirimu kepadaku. Fi kulli syai'in, di segala sesuatu. Di sekitarku, di kejadian, ya, di sekelilingku, atau bahkan setiap kejadian yang mengenaiku, itu semuanya adalah bentuk Allah sedang mengenalkan dirinya kepadaku. Nah, fara'aituka dhohiron. Nah, ngono seharusnya output dari Allah mengenalkan dirinya kepada kita, mestinya jadinya adalah fara'aituka, maka aku melihatmu. Dhohiron, sangat jelas, ya, secara jelas. Fi kulli syai'in, di setiap sesuatu. Ya. Di saat aku sakit, disitulah aku, ya, fara'aituka, disitulah ya Allah aku melihatmu secara jelas dalam sakitku. Artinya apa? Lah iya wingi-wingi koyok-koyok aku ora tau loro, ya. Koyok-koyok sudah semuanya aku jaga. Nah kok ternyata tumbang juga lah, kan begitu tuh ya. Bagi orang yang mau berpikir semuanya itu adalah apa? Saking maha baiknya Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita, ya. Dalam senang pun sebenarnya, dalam sehat pun sebenarnya Allah juga sedang mengenalkan dirinya kepada kita, ya. Tapi seringkali kita hanya sing double L, double L katanya Bu ya. Apa double O? Apa O? Double O apa? Ya, on gitu. Kitanya aja nggak dong gitu. Bahwa Allah itu sedang mengenalkan dirinya kepada kita. Tapi kalau kita nggak paham ya, mestinya harusnya segera fara'aituka dhohiron fi kulli syai'in. Itu output yang seharusnya kita segerakan. Fa anta dhohiru li kulli syai'in, maka engkau begitu jelas, begitu nyata likulli syai'in, di segala sesuatu. Ya. Masih ada hubungannya dengan ngaji yang kemarin, ya, bahwa Allah itu nyata, bukan dalam pembahasan, bukan sekedar dalam ngaji dibahas wacana atau bahkan disebut Allah di atas sana, kan gitu ya. Ya sudahlah, terserah yang di atas. Kapan mau nikah? Ya terserah yang di atas gitu. Jadi kayak nggak dohir banget gitu. Allah itu kayak nggak nyata gitu. Ada di atas, abstrak, jauh lagi gitu. Makanya nggak heran kalau ternyata ya hidupnya banyak nggak terarah, itu karena dia tidak merasa bahwa Allah tampak di segala sesuatu itu, karena dia belum nampak ada Allah di segala sesuatu, setiap sesuatu. Bahwa Allah itu zahir, Allah itu zahir, az-zahiru wal batin, ya. Allah itu nyata. Gimana tapi ini kan kita nggak boleh berpikir tentang zatnya Allah, ya, bahwasanya
Kalau kita mau melatih diri kita untuk bisa melihat Allah secara dohir itu gimana caranya? Kan Allah itu tidak berbentuk, tidak sama dengan segala sesuatu. Mukhalafatul hawadits. Bagaimana caranya? Ya itu yang diajari malaikat Jibril itu, yang tiba-tiba datang kepada Nabi terus tanya, mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Mal ihsan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yastati' ya fa illam takun tarahu ya fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa maksudnya? Ihsan niku napa? Muhammad, mal ihsan, kata malaikat. Islam sudah dijawab. Anta syadallah ya, anta syada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu adalah ketika kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, terus kamu melakukan sholat, kamu melakukan zakat, mengeluarkan zakat, kamu berpuasa, kemudian haji, ya kan gitu. Amal iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Amal ihsan. Nah ini yang akhirnya kita latih. Kalau kita nggak bisa, seakan-akan ketika kita beribadah itu ya bukan hanya ketika sholat ya seperti ini, bahkan seperti itu ketika repot di dapur itu juga ibadah semua. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah itu seakan-akan kamu melihatnya, ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu menyempurnakan ya, penyempurnaan dari Islam dan iman itu adalah hendaknya kamu itu ketika beribadah itu seakan-akan kamu melihatnya, melihat Allah. Gimana melihat Allah? Melihat itu kan ada yang dilihat begitu kan? Minimal dirupakan lah gitu, dirupakno apa, dirupakno. Lah kalau Allah dirupakno sembarang-barang lah apa enggak salah gitu. Ya. Nah, makanya itu terus dikasih solusinya. Kalau nggak bisa kamu beribadah seakan-akan melihatnya, ya diganti. Fa'innahu yaraka. Diwale. Kalau kita nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, nggak bisa ketika dalam kesendirian, sulit untuk seakan-akan kita melihat Allah, sulit. Diwale. Kalau gitu, merasalah selalu bahwa Dia Allah melihatmu. Itu aja. Jadi dimanapun berada, dalam kebersamaan banyak orang maupun kesendirian, fi khalwatika, ya dalam kesendirianmu seorang dirimu, ya tetaplah dalam ka'annahu yaraka. Wis itu loh Jan. Nek iso kaya ngono iku alhamdulillah, tidak akan kita itu melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, karena kita dalam kesadaran selalu bahwa Allah melihatku gitu. Ketika kita ibadah atau berbuat amal soleh apapun, hendaknya ka'annaka tarahu. Begitu ihsan itu. Ya. Seakan-akan kita itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, nek sampean enggak iso seakan-akan melihat Allah, karena bagaimana gitu. Mengilustrasikan Allah itu sebagai apa sehingga aku bisa melihatnya itu kan mesti salah gitu loh. Didadekno misalnya Allah itu tulisan Allah itu kan ya nggak salah gitu. Allah itu bukan tulisan itu kan gitu tuh. Nah dalam menghadapi yang kesulitan itu ya oleh malaikat Jibril diajarkan fa illam takun tarahu, nek sampean gak iso seakan-akan delok Gusti Allah ya wis diwalik fa innahu yaraka, ya
sadar bahwa sesungguhnya Allah itu sedang melihat kita dimanapun, kapanpun, pada saat apapun. Allah melihat. Dilihat Allah kayak gimana sih rasanya? Wes gampangannya sama gak usah Gusti Allah wes. Latihane iku ditelok abuya wes. Apa lapo-lapo disawang abuya atau disemak umi wes kayak gitu. Kayak apa rasanya? Mungkin gak sama teledor. Ya. Diawasi abuya misalnya. Gelibet, abuya gelibet. Mungkin gak sama kemudian berbuat hal-hal yang tidak baik. Ya meskipun main mata tok ngono ambek kan. Mungkin enggak kayak gitu. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Dalam pengawasan Abu ya masa kabeh ngomong ngono. Tapi melakukan kayak gitu. Hanya main mata, hanya pakai itu aja enggak berani loh. Itu Abu ya yang bisa lengah aja kita takutnya sedemikian gitu. Apalagi Umi, loh salah ya, apalagi Allah gitu loh maksudnya. Ya susah bare wedi koyo ngono meneng Umi ya sing keren. Enggak, maksudnya apalagi Gusti Allah yang enggak pernah lengah gitu loh. Pengawasan Abu ya kadang lengah, pengawasan Umi lengah, pengawasan orang tua apalagi jauh dari kita ya. Allah itu loh. Kita mau sendirian dimanapun berada, ka'annahu ya roka. Dalam pengawasan ini loh, kondisi hati yang selalu merasa diawasi Gusti Allah ini yang akan menjadikan kita bisa menghadirkan Allah di segala sesuatu. Akhirnya kita kenal Allah, nyata kenal Allah, dekat dengan Allah, lama-lama akrab ya. Kalau sudah akrab, wes gak butuh apa-apa. Rabi Adawiyah ya. Ayo tapi sama nih butuh suami ya masih ya. Jangan niru Rabi'ah itu sudah pernah punya suami kan gitu ya, makanya terus gak kepengen lagi kan sudah pernah gitu. Sama kan belum pernah, jadi jangan niru Rabi'ah dulu ya. Punyaklah suami dulu. Dah sampai sini. Ada yang mau bertanya silahkan. Uji cobanya itu kalau dalam kitab Wasoya itu ukurannya bahwa seseorang itu berhasil atau tidak. Jadi orang soleh itu adalah ketika dalam kesendirian, fi khalwatika, pada kondisi khalwatmu, pada kondisi sepi, sendiri, tidak ada yang monangi, tidak ada teman, tidak ada siapapun, ya kita sendiri. Disitulah uji cobanya. Sudahkah aku menjadi hamba Allah yang baik atau belum? Itu ketika dalam khalwat, ketika dalam kesendirian. Jangan salah paham memahami khalwat zaman sekarang ya. Khalwat zaman sekarang itu bukan berarti dewe play ya. Karena khalwat zaman sekarang itu bisa jadi sakmenekean ya, sakmenekean di jero kamar. Taman pegang HP itu dalam kondisi khalwat. Kan ya? Antarane sampean ambek HP ini adalah kondisi khalwatmu. Apa yang kau lakukan? Khalwat gimana tapi yo siapa yang mau tahu sampean mau utak-utik HP-ne sampean digaya apa? Paham? Ya, wong kabeh yo ngaji dhewe-dhewe. Ya, semuanya khalwat sendiri. Itu khalwat juga, kondisi khalwat kayak gitu. Mau dipakai apa HP ini? Masih ono uang sebelah yang ngarepe mburine, kira-kira ngerti enggak? Orang itu yang kita kerjakan dengan HP kita. Tahu enggak? Enggak tahu. Disitulah ujiannya, disitulah nanti bakal menentukan
amal-amal yang lainnya. Ketika kita bareng orang banyak, ketika kita khalwat sendiri, bisakah kita punya kontrol diri ya? Bisakah kita punya rem bahwa Allah melihatku gitu loh. Ya. Nah, latihannya itu ketika khalwat. Nek khalwate wis wedi banget nglakoni barang-barang sing ngarai Gusti Allah enggak seneng. Ya, nanti dalam keramaian pun juga akeh slamete, begitu loh ya. Akeh slamete wong dewean aja ketika ndak ada orang ngaruh biru, nggak ada sengonangi, nggak ada apa, dia sudah takut sama Allah kok karena dia merasa ka'annahu yaro, kok ya annahu yaro. Nah, ujiannya begitu, ketika khalwat kok sukses ya mengendalikan perbuatan yang tidak disenangi Allah, ya nanti ketika dia bareng teman-temannya pun, ketika gelombang teman-teman yang ngajak gak baik, dia akan punya sistem safety yang sangat bagus, sistem keamanan diri yang sangat bagus, karena dia sudah terasa ketika dalam khalwatnya. Latihannya itu di situ, ketika dalam kondisi khalwatnya dia, kesendiriannya dia. Tapi itu tadi, kesendirian itu bukan berarti tidak ada orang lain sekitarnya ya. Hari ini kita pakai HP itu sudah sama dengan sendiri dalam kekuasaanku kan gitu loh. HP ini ketika sudah kita pegang, lainnya juga pegang HP, kan sudah punya kuasa sendiri-sendiri atas HP-nya masing-masing. Itu kondisi khalwat itu tadi ya. Allah itu sebenarnya dohir banget, itu sifatnya Allah itu dohirun likulli syai', dohirun likulli syai', itu sebenarnya sifatnya Gusti Allah. Tapi kenapa? Ya tadi karena bangunan sistem pendidikan kita itu membangun paradigma berpikir yang bertolak belakang dengan itu apa yang dibuat standar dalam pengambilan teori ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa diuji secara empiris. Itu loh masalahnya di situ. Jadi akhirnya yang dianggap dalam ilmu pengetahuan ya, karena memang yang punya ilmu pengetahuan orang barat ya, jadi kita akhirnya ngikut gitu loh, ngikut yang pikiran yang dia telurkan begitu loh, ide-ide yang dia cetuskan kemudian disepakati menjadi sebuah teori, dan teori itu akhirnya membangun sebuah ilmu pengetahuan ya. Parahnya itu semua dibangun di atas cara pandang yang ilmiah gitu loh kan, aneh ya. Cara pandang yang ilmiah, cara pandang yang ilmiah itu didasari oleh bukti-bukti empiris loh. Masalahnya di situ loh. Dan ini problem ya, big problem loh bagi kita kaum akademisi itu di situ. Mudah-mudahan nek Umi ngomongin iki sampean paham mboten toh? Paham mboten nggih? Kedik-kedik nggih sing aliyah mudah-mudahan bisa memahami ya. Sedikit-sedikit bahwa ilmu pengetahuan itu kan dibangun dari ya seperti rumah ini kan ada komponen-komponennya, ada pasir, ada batu bata, ada kerikil, ada apa. Ilmu pengetahuan pun juga begitu, tidak lantas tiba-tiba ada IPA, ada IPS, kan enggak gitu. Ada psikologi, ada sosiologi, ada semua kan terbangun. Nah, fakta-fakta yang berkeliaran itu menjadi sebuah bahan yang paling kecil, fakta ya. Unsur yang terkecil adalah fakta. Dari fakta kemudian dikumpulkan, ditarik untuk secara induksi, ditarik sebuah kesimpulan. Ini kalau diuji terus-terusan ternyata measurable itu bisa teruji berulang-ulang kok sama, akhirnya jadilah sebuah teori ya, diteliti berkali-kali kok hasilnya oh iya bisa, akhirnya jadi teori disepakati, terdiri dari banyak bangunan teori-teori, jadilah sebuah ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya kunci dari ilmu pengetahuan itu ya pikirannya menungso dewe gitu. Parahnya
Teori-teori itu terbangun dari cara pandang mereka orang barat yang tidak kenal Tuhan. Paham ya? Tidak bertuhan. Jadi kalau sampean ini psikologi ya, karena saya senang psikologi, senang filsafat kayak gitu tuh ya. Kalau kita bicara filsafat, bicara psikologi, teori-teori itu mengenaskan loh kalau itu benar-benar kita telan mentah-mentah begitu saja gitu. Ya. Masya Allah, itu dan benar-benar teori yang dibangun di atas cara pandang yang sama sekali tidak ada unsur-unsur ketuhanannya, dan menganggap manusia bukan makhluk yang ciptaan Tuhan, akhirnya begitu. Salah satu contoh ya, contoh saja contoh. Makanya ini loh yang sulit akhirnya kita menjadikan Allah itu dohir, Allah itu nyata ya, karena kita terbangun sudah, mindset kita sudah terbangun oleh pemikiran orang yang nggak kenal Tuhan. Itu kita jadikan ilmu pengetahuan yang kita ikuti selama ini. Contoh aja satu pendapatnya dari aliran psikologi psikoanalisa Sigmund Freud ya. Halo? Siapa yang pernah kenal nih? Psikologi ya, Sigmund Freud. Tentang psikoanalisa. Dia menganggap bahwa manusia itu ya makhluk biologis yang terdiri dari ide, ego dan superego, kan gitu ya. Ide, ego dan superego. Manusia ini terdiri hanya 3 aspek itu. Yang ada dalam dirinya itu adalah manusia biologis ya. Unsur biologis ide, kemudian ego itu adalah unsur superego, ini unsur sosiologis. Oke. Jadi seringkali manusia itu bertentangan antara ide dan superego. Itu ketika manusia bersosialisasi kayak gini kan, akhirnya mereka harus memikirkan orang lain. Itu sosiologi, superego. Jadi yang paling tertinggi di antara ide, ego dan superego itu superego yang tertinggi. Ketika manusia benar-benar jadi orang yang sosialis, peduli orang lain. Tapi seringkali superego ini bertentangan dengan ide. Ide itu apa? Yang mewakili kepribadian dia, kepentingan pribadi, ya kan? Seringkali ketika kita mau berbaik-baik pada orang lain kan hatinya berontak. Misalnya mau ngasih sedekah ke orang lain, tapi dirinya saya tahu kan saya pengen iki, aku saya butuh iki gitu. Paham ya? Itu apa? Unsur-unsur superego yang ada di dalam diri bertentangan dengan ide yang mewakili kepribadian dirinya, yang mewakili akunya. Lah, ego datang sebagai penjembatan di antara keduanya. Tapi ini juga seringkali tidak pas. Kenapa? Karena menurut Sigmund Freud, yang namanya kekuatan, daya terbesar dalam diri manusia itu ya, yang memberikan pengaruh terbesar pada manusia itu adalah libido. Apa libido? Libido itu ya dorongan seks. Jadi yang namanya manusia itu isinya ya dorongan seks, itulah yang paling besar mempengaruhi dia sebagai manusia. Pokoknya bisa menggerakkan. Power yang terbesar dalam diri manusia adalah libido itu. Kekuatan terbesar dalam diri manusia adalah libido. Libido itu ya dorongan seks. Jadi akhirnya yang namanya pendapatnya si Sigmund Freud ini ya dalam psikoanalisanya, agama itu merupakan musuh dari manusia. Kenapa? Karena dalam agama banyak sekali larangan-larangan dalam hal ini, pemuasan atau penyaluran libido tadi itu. Jadi dianggap agama itu sebagai sesuatu yang menghalang-halangi kesuksesan manusia lewat apa? Seringkali tidak bolehin penyaluran seks. Padahal ini dorongan yang terbesar dalam diri manusia. Nah, kalau orang tidak tersalurkan seksnya, maka akan kacau hidupnya, pikirannya gitu. Tahu nggak? Bangunan pemikiran yang kayak gitu loh, coba. Dan itu diiyai. Bagaimana kalau kayak gitu diiyai? Jadi yang namanya di Amerika, di negara barat yang tidak kenal Tuhan,
Yang namanya kumpul kebo itu justru menjadi solusi. Nah, aneh kan? Nah, kumpul kebo itu jadi solusi. Solusi apa? Solusi dari apa itu namanya? Kestabilan hidup manusia. Karena disitulah kita bisa menyalurkan begitu. Menurut Sigmund Freud ya, menurut psikoanalisa psikologi itu, teori itu, kita bisa menyalurkan apa tadi, dorongan terbesar pada diri manusia, yaitu libido tadi. Dan itu ketika sudah tersalurkan, akhirnya hidup lebih tenang dan bisa produktif. Begitu loh, coba. Teori yang seperti itu loh yang justru kita kaji selama ini. Bahkan di prodi psikologi Islam di PTKIN, di IAIN Kediri. Ya begitu teori-teorinya Barat. Maka dari itu pentingnya ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan kayak gini nih sama ngaji. Apalagi ketemu hikam. Kayak gini nih tuh benar-benar menghadirkan bahwa Allah itu nyata. Dalam proses kita berpikir, ya, mindset, membangun mindset itu harus ada Allahnya di segala sesuatu gitu. Nah, untuk membangun itu bagaimana? Kita sudah terlanjur sejak dulu kala di apa itu? Kita dibangun dalam sistem pendidikan mengantarkan kita sampai hari ini sesuatu yang empiris. Yang dohir itu adalah sesuatu yang bisa disaksikan oleh indera, yang bisa dibuktikan secara indrawi, begitu. Harus kita hancurkan kan begitu. Ya, keseimbangannya ya begini nih. Sampean ngaji Allah itu hari gini ya, tugas kita itu adalah menjadikan Allah itu viral kembali. Karena Allah itu sudah nggak viral hari gini. Kenapa? Ya karena nggak bisa dinikmati secara pragmatis, secara keuntungan yang nyata, dapat uang, hidup enak. Allah itu nggak bisa memberikan itu kan. Kalau kita dekat Allah itu seringkali banyak larangan-larangan kayak gitu loh ya. Ini nggak boleh punya uang banyak kemudian dipinjamkan, nanti ada tambahan, nggak boleh kan begitu ya. Ya nggak? Seringkali akhirnya agama itu dicap sebagai penghalang pengembangan manusia. Begitu kalau menurut Barat. Makanya anti banget dengan agama. Apalagi Islam ini yang banyak aturannya kan Islam ini. Ya. Nah, itu di Sigmund Freud koyo ngono iku tambah melegitimasi, bukan sekedar melegitimasi, menjadikan kumpul kebo zina itu justru sebagai solusi hidup tenang. Kayak piye ngene iku mikire. Kayak mari ngono diiyani ambek dhewe iya gitu. Kayak mempresentasikan Sigmund Freud itu sebagai sebuah teori yang sangat wow gitu. Gimana? Ya. Ilmu pengetahuan harus sampean miliki. Ilmu pengetahuan yang begitu, yang Barat kayak gitu sama harus pahami. Kemudian sama juga harus itu tadi loh. Nah, yang sudah wisuda ya, yes, punya utang gelar itu loh ya, harus banyak dikejar ya, belajar. Kalau sama bisa belajar baca tanpa ada desakan tuntutan dari kampus ya sama nggak perlu sekolah lagi, nggak perlu kuliah lagi ya. Tapi kalau sama enggak model orang yang nggak bisa belajar buka buku ketika itu bukan tugas kampus ya berarti harus memaksa diri masuk kampus lagi gitu kan untuk membaca. Itu penting loh, penting. Nggak salah paham. Kayak gini nih. Kalau kita ngaji hikam kan koyo Gusti Allah itu di segala sesuatu. Ketika kemarin kisahnya Mbak Neneng, ya sudah begitu itu Allah dalam ta'aruf ya. Allah dalam mengenalkan dirinya kepada Mbak Neneng. Enggak iso, tapi tiba-tiba kakaknya bilang, "Kak iso kudu saiki." Enggak, aku sudah tahu ngarep ya. Enggak, kudu saiki, kudu iso. Pasti bisa.
Mbak itu kan juga hakikatnya itu Allah gitu loh. Jadi bukan, jangan kemudian melihatnya jasanya Mbak atau jasanya kan gitu, bukan. Sebenarnya itulah bagian Allah mengenalkan dirinya likulli syai'in, di setiap sesuatu itu Allah sebenarnya. Itu harus kita latihkan setiap hari ya, dalam sesuatu yang tidak kita senangi ya, kayak Mbak Faid, misalnya Mbak Faid kemarin gimana, dia benar-benar yang nggak suka nyuci ya, sejak di rumah nggak pernah nyuci, nggak pernah nyetrika, males banget menghadapi dua hal itu. Nah kok ternyata ngeladek bahasan mondok, baru saja semester 1 belum usai sudah di dalam bagian nyuci. Itu sebenarnya bukti Allah ingin mengenalkan dirinya gitu. Likulli syai'in, lewat mesin cuci, lewat, ternyata yang Mbak Faid nggak suka baca, sama sekali nggak suka baca, tapi terus tiba-tiba ada kemunculan dalam dirinya kepengen ngapalno. Lah ngapalno kok gak moco, tambah diulang-ulang meneh, moco berkali-kali. Loh kok bisa ya saya tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang sama sekali itu bukan kesukaan saya. Coba itu diangan-angan gitu. Yang terjadi pada Mbak Faid, pada Mbak Neneng, pada Mbak yang tadi malam dikisahkan, itu juga pasti pernah terjadi pada diri kita semua, misalnya semua pasti sudah pernah itu. Mau kadang nggak dirosol, nggak paham kalau itu sebenarnya Allah ingin mengenalkan dirinya biar kita segera kembali kepadanya, segera akhirnya oh iya secara dohir ada Allah loh gitu. Nyata loh Allah itu gitu. Sesuatu yang kayak kita nggak pikirkan atau menurut kita nggak mungkin, nggak ada dalam ekspektasi kita sama sekali, tiba-tiba Allah kasih gitu. Dan kita nggak bisa nolak kalau Allah sudah pengen ngasih karunia kepada kita, nggak bisa nolak. Ya memang harus kita viralkan Allah lagi ya. Apa itu namanya? Revitalisasi. Jadi kita bangun kembali betapa vitalnya, betapa pentingnya menghadirkan Allah secara nyata, secara dohir dalam kehidupan. Gitu loh. Memang Allah itu gaib ya, memang Allah itu nggak kelihatan, tapi Allah itu dohir di segala sesuatu yang ada di sekitar kita, nampak banget gitu. Kalau kita sudah terlatih hati kita, akhirnya kita cerdas dalam menerima pesan-pesan Allah yang dikirim lewat yang terjadi sekeliling kita, lewat teman kita, lewat tadi malam kisah itu. Sebenarnya Allah itu sedang mengirimkan pendidikan bagi para mustami'in tadi malam ya bisa apalah sidik-sidik karena ya itu tadi kasusnya Mbak Khair sama dengan kasusnya Mbak Wahidah ya oh ini saya aku lo nggak suka PAI, aku tuh sukanya IPA apa bahasa Inggris lah. Sampai sudah semester 3 masih sudah semester 3 berjalan masih tidak bisa menerima di jurusan PAI ya, akhirnya pulang marah-marah sama ibunya kan? Gimana ini, untuk apa saya kemarin belajar kimia, belajar fisika, matematika, ngoyo kayak gitu, bahasa Inggris, ketika sekarang nggak dipakai, aku masuk PAI nggak mau, aku harus mau pindah, pokoknya aku mau pindah. Sampai hanya orang tuanya minta maaf ya, karena nggak bisa nganterin, cuma begitu aja orang tua, sederhana alasannya. Kalaupun mau pindah, ibu itu nggak bisa nganterin, gimana caranya pindahnya atau apa, bapak repot segini coba. Wis tala, wis dikuno ayo, wis diterima ayo, dikuno ayo, diterusno ayo. Kan kayak gitu itu sebenarnya Allah kan ingin mengenalkan dirinya gitu ya. Kejadiannya begitu wis, kadang kita senangi, kadang tidak kita senangi, kadang sesuai dengan yang kita inginkan, kadang tidak. Itu semuanya adalah bagian dari ta'arufah. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Nah ya, sering-sering aja kita mengolah hati, menerima bahwa setiap kejadian itu adalah
ada niat Allah untuk mengenalkan dirinya secara nyata, secara dohir kepada kita, jelas secara dohir kepada kita, ya. Kalau udah seperti itu, maka outputnya kita akan jadi orang yang itu kadohiron fi kulli syai'in, ya. Akhirnya kita bisa melihat secara dohir Allah nyata di segala sesuatu, di segala keadaan, di segala kondisi. Seneng gak senengnya WDW, sudah terlihat Allah jelas di sana, no problem, ya wis diiyai. Ya, alhamdulillah, yes, alhamdulillah. Apa bonsene ya dicolong wong, alhamdulillah. Semua ya toh, di depan rumah yang mau bunga cantik warna pink itu tadi ngerti ya, dibobol wong. Nah iya kayak mana itu, isu toh dicolong wong deh. Alhamdulillah, ya wis pirang-pirang tahun sudah apa ini, tapi ya sudah menikmati kok bunganya, ya wis colong wong ya wis supaya bisa, ya wis di alhamdulillah ya aja ya. Latihan nggih, dilatih atine, dilatih ojo jadi murid Gusti Allah yang awet dalam double L atau double O ya. Jangan lo ya, kasihan. Dulu mungkin iya kita masih double L, tapi masuk ngaji tetes gitu kan. Ya, akhirnya cerdas lah ya hatinya, mudah-mudahan bisa melihat Allah secara dohir di dalam setiap sesuatu. Ada pertanyaan? Ampun. Alhamdulillah. Allah aja. Sudah? Ada yang nanya? Harus dilatihkan ya, diviralkan dalam dirinya sendiri. Allah sangat viral ya, Allah sangat nyata. Jadi ketika dalam kholwat kita ingat bahwa ka'annahu yaroni, ya ka'annallaha yaroni, seakan-akan Allah melihatku. Dilatih begitu, mudah-mudahan paringi selamat. Amin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hadin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak itu punya
Potensi bagus ternyata ya. Jadi